Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anissa Septiana Rahayu dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Peternakan dengan NIM E1E021015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Aves dan Pisces. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang Aves. Aves merupakan hewan homoiteran yang suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Aves juga merupakan hewan vertebrata, berdarah panas dan berkembang biak secara bertelur. Untuk morfologinya, Aves dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua ada kolum, yang ketiga ada truncus, dan yang keempat ada cauda. Nah, untuk di bagian caput ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rostum atau paruh yang terdiri dari maksila dan mandibula atau paruh atas dan paruh bawah. Nah, di atas paruh itu terdapat nores externa atau lubang hidung bagian luar. Selanjutnya ada organon visus atau mata ayam yang dikelilingi oleh kulit yang berbulu. Selanjutnya ada porus accuticus externa atau lubang telinga luar. Kemudian ada membran timpani, lubang telinga dalam yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. Selanjutnya ada kom atau jengger, wattle atau pial. Nah, untuk yang kedua, kolum atau cervix yang merupakan leher panjang yang diselubungi oleh bulu. Nah, selanjutnya ada truncus atau badan ayam. Pada badan ayam ini diselubungi oleh bulu dan terdapat tulang-tulang ekstremitas. Dan yang terakhir itu ada cauda atau ekor ayam. Di cauda ini terdapat uropidium dan terdapat bulu-bulu yang menutupinya atau disebut dengan retrices. Di uropidium bagian dorsal itu terdapat kelenjar minyak atau glandula uropidialis yang berfungsi untuk melumasi bulu-bulu. Selanjutnya masuk ke bagian bulu. Nah, pada bulu ini terdapat 3 jenis. Yang pertama plumae, yang kedua plumulae, dan yang ketiga filoplumae. Pada plumae terdapat pada sayap dan ekor Aves. Nah, pada plumae juga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu umbilicus inferior atau lubang pangkal. Yang kedua ada calamus. Yang ketiga ada umbilicus superior. Yang keempat ada rachis atau batang yang lurus yang terdapat di tengah-tengah bulu. Nah, yang kelima ada barbae, yang keenam ada vexiculum atau cabang dari rachis ke barbae. Yang ketujuh ada barbulae yang terbentuk dari barbae dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, pada barbulae ini terdapat 2 bagian. Yang pertama barbulae distal terdapat di ujung bulu, yang kedua barbulae proksimal yang terdapat di pangkal. Selanjutnya masuk ke jenis bulu plumulae. Nah, biasanya terdapat pada bagian dada Aves. Bagian ini terdiri dari calamus pendek, rachis agak mereduksi, barbae yang panjang dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu jenis bulu filoplumulae, berbentuk seperti rambut yang ujung-ujungnya bercabang, pendek halus, tumbuh dengan jarak yang jarang di seluruh tubuh, mempunyai tangkai yang panjang dan pada puncaknya terdapat beberapa barbae. Selanjutnya masuk ke tulang ekstremitas. Nah, pada tulang ekstremitas ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tulang ekstremitas inferior dan ekstremitas posterior. Pada ekstremitas inferior terdapat pada sayap yang skeletonnya terdiri dari humerus, ulna atau tulang besar, radius atau tulang kecil, carmopetacarpus, dan phalanges. Untuk ekstremitas posterior atau bagian kaki, nah skeletonnya itu terdiri dari femur atau tulang bagian atas, patella atau sendi, tibia, tulang besar, fibula tulang kecil, tarsometacarpus, phalanges, dan digiti. Selanjutnya masuk ke sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada rostum atau paruh. Nah, pada rostum terjadi pelumasan makanan dengan saliva atau air liur. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi menyalurkan makanan ke crop. Yang ketiga ada crop atau tembolok. Nah, berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Yang keempat ada proventriculus atau lambung kelenjar. Nah, pada lambung kelenjar ini terdapat HCl, pepsin, dan tripsin. Di sini terjadi proses enzimatik yang menghasilkan protein. Yang kelima ada gizzard atau ampela. Nah, di dalam ampela ini terdapat krikil atau grit. Nah, di sini terjadi penghancuran makanan secara sistematik yang dibantu oleh krikil tersebut. Yang keenam ada usus halus. Nah, di usus halus ini terdapat 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum ini berfungsi untuk menyalurkan makanan, sedangkan jejunum berfungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Nah, untuk ileum itu fungsinya tidak jauh beda dengan jejunum, yaitu untuk melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh ada seka atau usus buntu.
Nah, di seka ini terjadi pencernaan serat yang terjadi secara mikrobiologi yang dibantu oleh mikroba. Yang kedelapan yaitu intestinum crassum atau usus besar. Nah, di sini terjadi penyerapan feses sebelum dikeluarkan. Nah, yang kesembilan ada kloaka, berfungsi untuk mengeluarkan eksterna atau campuran urin dan feses. Selanjutnya masuk ke sistem reproduksi. Nah, di sini ada sistem reproduksi jantan dan reproduksi betina. Untuk reproduksi jantan terdiri dari yang pertama yaitu ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis yang berfungsi untuk menyalurkan sperma sampai ke kloaka. Yang ketiga ada vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke vesicula seminalis dan tempat penyimpanan sperma sementara. Yang keempat ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk menyimpan sperma dan kantung kemih yang bersifat siap dikeluarkan dan alkali. Yang terakhir ada kloaka yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan feses juga sebagai alat reproduksi. Selanjutnya masuk ke sistem reproduksi betina. Pada sistem reproduksi betina ini terdapat yang pertama yaitu ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Yang kedua, oviduk, terdapat indibulum atau jaring-jaring yang berfungsi sebagai corong atau pembuatan sel untuk bagian tubuh ayam nantinya. Yang selanjutnya ada istimus yang berfungsi untuk pembuatan kerabang telur. Yang selanjutnya ada ureter yang berfungsi untuk menambah mineral agar telur kuat. Selanjutnya ada vagina, berfungsi untuk mengeluarkan telur dan penyimpanan telur sementara sebelum keluar melalui kloaka. Yang selanjutnya ada kloaka yang berfungsi untuk saluran reproduksi, saluran pencernaan, dan pengeluaran urin. Selanjutnya masuk ke Pisces. Pisces merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang memiliki sifat poikilotermis atau berdarah dingin, memiliki ciri khas pada tulang belakang, memiliki insang atau operculum, dan memiliki sirip, serta bergantung pada air tempat hidupnya. Untuk morfologi Pisces itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada caput, truncus, dan cauda. Untuk caput itu terdapat yang namanya nores externa atau hidung bagian luar. Yang kedua fimbriasa atau barbula yaitu kumis. Selanjutnya ada organon visus yaitu mata ikan. Selanjutnya ada cavum oris yaitu mulut. Yang selanjutnya ada aparatus operkular atau tutup insang. Nah, untuk yang kedua truncus atau badan ikan terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu linea lateralis atau gurat sisi, yaitu garis membujur pada kedua sisi truncus atau sisi badan mulai dari bagian pangkal kepala sampai pangkal ekor. Berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air sehingga ikan mengenal kedudukannya di suatu perairan. Yang selanjutnya ada squama atau sisik dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu palakoid, kosmoid, ganoid, sikloid, dan stenoid. Selanjutnya ada anus, yang merupakan ujung dari saluran pencernaan. Yang terakhir yaitu ada pinnae atau sirip yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pinnae dorsalis atau sirip punggung, yang kedua pinnae caudalis atau sirip ekor, yang ketiga pinnae analis atau sirip anal, yang keempat pinnae ventralis atau sirip perut, dan yang terakhir pinnae pectoralis atau sirip dada. Selanjutnya masuk ke sistem pencernaan pada Pisces. Nah, yang pertama ada mulut atau cavum oris yang berfungsi untuk mendeteksi makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Yang kedua ada faring yang berfungsi untuk menyaring makanan. Yang ketiga ada esophagus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan menuju lambung. Yang keempat ada ventriculus atau lambung yang berfungsi untuk menampung makanan. Yang kelima ada pyrolus, yang keenam ada intestinum atau usus, yang ketujuh ada rectum, dan yang terakhir ada anus, saluran paling akhir, juga tempat bermuaranya makanan atau feses. Yang terakhir yaitu masuk ke sistem reproduksi pada Pisces. Untuk yang betina, yang pertama ada ovarium, yang kedua ada oviduk, dan yang ketiga ada saluran urgental. Untuk yang jantan, yang pertama ada testis, yang kedua ada vas deferens, yang terakhir ada saluran urgental. Itu tadi penjelasan saya mengenai Aves dan Pisces. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.